Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 kelas 2A akan menjelaskan tentang pengertian hukum perdata. Pengertian hukum perdata. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor De Jojo Di Gunno sebagai terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Burgerlijk Recht Wetboek atau BW pada masa pendudukan Jepang. Hukum perdata atau hukum privat adalah ketentuan yang mengatur hukum-hukum dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum perdata itu bagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dalam arti luas. Pada hakikatnya meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok atau hukum materi yang mengatur kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUH Perdata atau BW, KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan atau undang-undang lainnya. Yang kedua adalah hukum perdata dalam arti sempit. Ada kalanya diartikan sebagai lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam KUH Perdata. Hukum perdata ada yang hukum perdata material dan hukum perdata formil. Hukum perdata material adalah segala ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seorang dalam hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat. Hukum perdata formil adalah segala ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan hak atau keadilan berdasarkan hukum perdata material. Cara untuk mendapatkan keadilan di muka hakim disebut hukum acara perdata. Sistematika hukum perdata dalam KUH Perdata. Buku 1 tentang orang, van person. Buku 2 tentang benda, van zaken. Buku 3 tentang perikatan, van peribesen. Buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa, van Bewich and Verjaring. Buku 1 tentang orang, yaitu ada 2, orang, person, dan kedua badan hukum, Recht person. Orang atau person, orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa dan sehat akal pikirannya, serta tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum terdapat dalam pasal 1330 KUH Perdata adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau kuratele, orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit. Badan hukum atau Recht person. Badan hukum tersebut misalnya perseroan terbatas atau PT, koperasi, yayasan. Yang kedua, buku 2 tentang kebendaan mengatur mengenai benda sebagai objek hak dan hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Benda dalam pengertian yang luas merupakan segala sesuatu yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang. Hak kebendaan adalah sesuatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertaruhkan kepada pihak ketiga. Pertama, hak bezit atau hak menduduki. Hak penguasaan terhadap suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak tanpa harus mempersoalkan kepemilikan yang sesungguhnya. Hak eigendom, hak yang paling sempurna atas suatu benda. Buku 3 tentang perikatan mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian perbuatan melanggar hukum dan peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan. Dalam perikatan diatur yang hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig dan perihal perikatan yang timbul dari penguasaan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. Perikatan menurut BW ialah suatu hubungan hukum atau mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang
memberi hak pada suatu untuk menuntut barang, sedangkan orang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Buku keempat mengatur tentang pembuktian dan daluarsa. Hukum tentang pembuktian tidak saja diatur dalam hukum acara atau HIR, namun juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam buku keempat ini diatur mengenai prinsip umum tentang pembuktian dan juga mengenai alat bukti. Dikenal adanya 5 macam alat bukti, yaitu surat, prasangka, sumpah, pengakuan, kesaksian. Asas-asas dalam hukum: asas lex superior, derajat legis inferior, asas lex specialis, derajat legis generalis, asas lex posterior, derajat legis priori. Asas-asas hukum perdata: asas kebebasan berkontra, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas perlindungan, asas kepatutan, asas kepribadian, asas itikat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fair Rashid, NIM 120120161 dari Prodi Hukum Fakir Islam kelas 2A, akan menjelaskan sejarah hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata yang ada di Indonesia tidak terlepas dari sejarah hukum perdata Eropa. Utamanya di Eropa kontinental berlaku hukum perdata Romawi sebagai hukum asli dari negara di Eropa. Di samping terdapat hukum tertulis dan kebiasaan setempat, namun karena terdapat perbedaan peraturan pada masing-masing daerah, menjadikan orang mencari jalan yang mempunyai kepastian hukum dan kesatuan hukum. Berdasarkan praksara dari Napoleon di tahun 1804 yang terhimpun hukum perdata yang bernama Code Civil de France atau disebut dengan Code Napoleon. Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis. Code Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. KUH Perdata berhasil disusun oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper dan sebagian besar bersumber dari Code Napoleon dan bagian yang lain, serta kodifikasi KUH Perdata selesai pada 5 Juli 1830. Namun diberlakukan di negeri Belanda pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu diberlakukan juga KUH Dagang. Secara makrostansial, perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum perdata Indonesia. Pertama, pada mulanya hukum perdata Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan pemerintahan Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Kedua, dengan konkordansi pada tahun 1848 diundangkan KUH Perdata oleh pemerintah Belanda. Berdasarkan perspektif sejarah, hukum perdata yang berlaku di Indonesia terbagi dalam 2 periode. Yang pertama yaitu periode sebelum Indonesia merdeka, dan yang kedua periode setelah Indonesia merdeka. Pertama, sebelum Indonesia merdeka,
sebagaimana negara jajahan, maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah. Hal yang sama dengan hukum perdata. Hukum perdata yang diberlakukan bangsa Belanda untuk Indonesia mengalami adopsi dan perjalanan sejarah yang sangat panjang. Kedua, setelah Indonesia merdeka, hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut Undang-Undang Dasar, termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum rek vakum di bidang hukum. Sekiranya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Indrajat ingin mempresentasikan tentang sumber-sumber hukum perdata. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan atau norma yang memiliki kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan mengenai pelanggaran. Aturan dapat mengakibatkan sanksi yang nyata dan tegas. Sumber-sumber hukum perdata meliputi sumber hukum material dan sumber hukum formil. Pengertian sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, yaitu tempat yang dimana materi hukum itu diambil. Sumber ini diperlukan ketika akan menyelidik asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Sedangkan sumber hukum formil ialah tempat untuk memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk cara yang menyebabkan peraturan hukum formil itu berlaku. Contohnya UU, jurisprudensi, perjanjian antara negara dan kebiasaan. Menurut Utrecht, selama belum memiliki bentuknya, suatu hukum baru merupakan perasaan hukum di dalam masyarakat, baru merupakan cita-cita hukum. Oleh karena itu, belum memiliki kekuatan yang mengikat. Menurut Volmar, terdapat dua sumber hukum. Hukum perdata yakni sumber hukum perdata tertulis, yaitu KUH perdata, traktat dan jurisprudensi, dan sumber hukum perdata tidak tertulis, yaitu kebiasaan. Adapun secara khusus yang menjadi sumber hukum perdata Indonesia tertulis antara lain yaitu 1. Algemene Beveligen van Wetgeving, yaitu ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia dengan lembaran negara 1847 nomor 23 pada tanggal 30 April 1847 yang terdiri atas 36 pasal. Kedua, Bergelik Wetboek atau KUH Perdata adalah ketetapan hukum produk Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia menurut asas konkordansi. Ketiga, KUH Dagang atau Wetboek van Koopvaardij, yakni KUH Dagang yang terdiri dari 754 pasal, mencangkup buku 1 tentang dagang secara umum dan buku 2 tentang hak dan kewajiban yang muncul dalam pelayaran. Keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai pokok agraria. UU ini mencabut pemberlakuan buku 2 KUHP yang berhubungan dengan hak atas tanah, kecuali hipotek. Secara umum, UU ini mengatur tentang hukum pertanahan yang mempunyai landasan pada hukum adat. Kelima,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ketetapan pokok perkawinan. Keenam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai hak tanggungan terhadap tanah dan juga benda yang berhubungan dengan tanah. 7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 mengenai jaminan fidusia. Ke-8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mengenai lembaga jaminan simpanan. Ke-9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam. 1. Allgemeine Beveligen van Wetgeving merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Lembaran Negara 1847 nomor 23 tanggal 30 April 1847 terdiri atas 36 pasal. Kedua, KUHP Perdata atau Burgerlijk Wetboek merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848 diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Ketiga, KUHD atau Wetboek van Koopvaardij. KUHD terdiri atas 754 pasal meliputi buku 1 tentang dagang secara umum dan buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran. Keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Undang-Undang PA. Undang-undang ini mencabut berlakunya buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai hak atas tanah kecuali hipotek. Secara umum dalam UU ini diatur mengenai hukum pertahanan yang berlandaskan pada hukum adat, yaitu hukum yang menjadi karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Kelima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan. UU ini membuat ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam buku 1 KUH Perdata, khususnya mengenai perkawinan tidak berlaku secara penuh. Keenam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. UU ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana diatur dalam buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai tanah dan ketentuan mengenai krediperban dalam lembaran negara 1908 sampai 542 sebagaimana telah diubah dalam lembaran negara 1937 sampai 1160. Tujuan pencabutan ketentuan yang tercantum dalam buku 2 KUH Perdata dan lembaran negara 1937 sampai 160 adalah karena tidak sesuai lagi dengan kegiatan kebutuhan kreditan sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian Indonesia. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Ada 3 pertimbangan lahirnya UU ini. 1. Adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Perlu ditimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Kedua, jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada jurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. 3. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang lebih dapat memacu serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibuat ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia, dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Ke-8, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang lembaga jaminan simpanan. Undang-undang ini mengatur hubungan hukum publik dan mengatur hubungan hukum perdata. Ke-9, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur 3 hal, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Ketentuan dalam KHI hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Yuwanti Prastika dengan NIM 1201201. Di sini saya dari kelompok 2 dan materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai asas-asas hukum perdata. Adapun beberapa asas yang sangat penting dalam hukum perdata, yaitu yang pertama, asas kebebasan berkontrak, yang kedua asas konsensualisme, yang ketiga asas kepercayaan, yang keempat asas kekuatan mengikat, yang kelima asas persamaan hukum, yang keenam asas keseimbangan, yang ketujuh asas kepastian hukum atau asas pacta sunt servanda, yang kedelapan asas moral, yang kesembilan asas perlindungan, yang kesepuluh asas kepatutan, yang kesebelas asas kepribadian, dan yang terakhir asas itikat baik. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai asas-asas yang sudah saya sebutkan di atas. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menghadapkan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas konsensualisme merupakan asas yang berhubungan saat lahirnya perjanjian. Pada pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian itu karena adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Yang ketiga, asas kepercayaan. Asas kepercayaan yaitu asas yang mengandung makna bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka. Yang keempat, asas kekuatan mengikat. Asas kekuatan mengikat adalah asas kekuatan yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikat diri atau terlibat pada perjanjian tersebut. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya, sebagaimana dalam pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu. Yang kelima, asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum adalah asas yang mengandung maksud bahwa subjek hukum yang membuat perjanjian mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Yang keenam, asas keseimbangan. Asas keseimbangan ialah asas menginginkan kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah dijanjikan. Yang ketujuh, asas kepastian hukum atau asas pacta sunt servanda. Asas ini adalah asas yang diakibatkan dari suatu perjanjian dan diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH Perdata. Asas tersebut dapat disimpulkan dari kata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang melaksanakannya, yang membuatnya. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedelapan, asas moral. Asas moral adalah asas yang terikat dalam perikatan wajar, artinya perbuatan seseorang yang sukarela tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Yang kesembilan, asas perlindungan. Asas perlindungan adalah asas yang memberikan perlindungan hukum antara debitur dan kreditur. Namun yang perlu mendapat perlindungan itu adalah debitur dikarenakan berada pada posisi yang lemah. Yang ke-10, asas kepatutan. Asas kepatutan adalah asas yang berkaitan dengan ketentuan tentang isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan. Asas kepatutan ini tertuang dalam pasal 1339 KUH Perdata.
Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya. Yang ke-11, asas kepribadian. Asas kepribadian adalah asas yang mengharuskan seseorang dalam mengadakan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Dalam pasal 1319 KUH Perdata menegaskan, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu asas itikat baik. Asas itikat baik adalah asas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas ini menyatakan bahwa apa saja yang harus dilaksanakan dengan memenuhi tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatutan. Hal ini sesuai dalam pasal 1338 ayat 3. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikat baik ini terbagi menjadi dua macam, yakni itikat baik nisbi atau relatif dan itikat baik mutlak. Pada itikat yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikat yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang objektif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizin, NIM 120120005 dari kelas HKI 2A kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang subjek hukum. Sebelumnya, apa itu subjek hukum? Subjek hukum merupakan sesuatu yang memiliki wewenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak serta kewajiban dalam setiap perilaku hukum. Adapun subjek hukum terdiri dari dua, yaitu yang pertama yaitu manusia, dan yang kedua ada badan hukum. Di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum serta pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali. Maksudnya, setiap warga negara yang tinggal di negara hukum wajib mengikuti atau menjunjung tinggi hukum tersebut yang berlaku di negara tersebut, dan memiliki kedudukan yang sama, baik itu pejabat maupun itu rakyat biasa, maupun dia seorang presiden, baik dia seorang bupati atau baik dia rakyat biasa, itu sama di hadapan hukum. Maka kalau ia bersalah, maka akan tetap diberikan hukuman. Jadi oleh karena itu manusia dikatakan sebagai subjek hukum karena sebagai pembawa hak. Manusia mempunyai beberapa hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan atau melakukan perilaku hukum tanpa memandang bahwa ia sebagai warga negara Indonesia, WNI, atau sebagai warga negara asing. Jadi hak dan kewajiban setiap warga negara itu, yang pertama haknya adalah mendapatkan perlindungan dari negara tersebut, dan kewajibannya apa? Yaitu untuk melindungi negara juga
membayar pajak yang udah dibebankan kepada setiap warga negara. Itu merupakan salah satu contoh dari hak dan kewajiban setiap warga negara yang tinggal di Indonesia. Walaupun menurut hukum dikatakan bahwa setiap orang tanpa terkecuali dapat memiliki hak, namun di dalam hukum juga diatur bahwa tidak semua orang dapat bertindak sendiri dalam melaksanakan haknya itu. Jadi ada beberapa yang dikatakan tidak dapat melaksanakan haknya, yaitu dengan diwakili oleh orang lain, seperti anak kecil atau yang belum dewasa, dan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, atau orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Jadi orang-orang yang dua ini disebut dengan orang yang tidak cakap hukum. Hal ini diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata. Dan yang selanjutnya yaitu subjek hukum yang berikutnya, yaitu badan hukum. Jadi tidak semua manusia, bukan hanya manusia yang satu-satunya menjadi subjek hukum, namun juga badan hukum juga menjadi subjek hukum. Badan hukum, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu badan hukum. Badan hukum merupakan sekumpulan orang atau badan-badan yang mendirikan suatu keorganisasian yang memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hukum yang terpisah antara orang-orang atau badan-badan yang mendirikan dan menjalankan organisasi tersebut. Jadi sebagai subjek hukum, badan hukum ini tentunya juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang. Jadi selain orang, badan hukum juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Terus apa sih hak dan kewajiban dari badan hukum tersebut? Jadi badan hukum ini sama seperti orang tadi, yaitu haknya yaitu dilindungi oleh negara, dan kewajibannya salah satunya yaitu tadi membayar pajak kepada negara. Itu merupakan salah satu hak dan kewajiban dari badan hukum. Terus subjek hukum itu ada dua, kan? Yang pertama ada orang, ada pemerintahan. Badan hukum itu pemerintahan masuk di badan hukum, karena sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Terus badan hukum ini apa saja? Yang pertama yaitu ada koperasi, contohnya yaitu ada perseroan terbatas atau PT, perusahaan. Terus ada yayasan. Nah, itu merupakan contoh dari badan hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan. Sudilah dimaafkan, karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apa yang saya sampaikan itu benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.